bahwa ospek sekarang dengan nama PKKMB, kalau menurut yang dari UTM itu jangan-jangan juga ada hal semacam gituan, ada aturan-aturan yang tidak masuk akal atau bagaimana? Ternyata enggak ya Pak Warek ya? Nah, insya Allah kita terbuka. Terbuka itu artinya kita ada ruang komunikasi khusus gitu untuk menerima pengaduan jika ada hal-hal yang bersifat diskriminasi. Assalamualaikum Bapak Warek 3 UTM. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat-sehat saja Pak Warek? Alhamdulillah sehat, panjenengan sehat juga semoga. Amin, amin, amin. Pandemi ini memang mengakibatkan banyak persoalan-persoalan yang normal menjadi tidak normal Pak Warek. Pak Warek, saya tadi sempat membaca kegiatan giat UTM terkait dengan PKKMB. Kalau PKKMB ini kalau dulu kan zamannya saya dengan Pak Warek ini kan ospek namanya, ya Pak Warek ya? Ya. Jadi kalau sekarang PKKMB, beda nama, entah satu makhluk atau enggak, saya nanti biar Pak Warek nanti menjelaskan tentang masalah itu. Pak Warek, silakan perkenalkan dulu, biar mahasiswa yang baru juga lebih mengenal lebih dekat lagi dengan Pak Warek, atau yang terjangkau dari channel ini juga mengenal Pak Warek. Silakan Pak Warek dulu, Pak Warek. Terima kasih Mas Aliman. Perkenalkan, saya Agung Ali Fahmi, kebetulan diamanati menjadi Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Trunojoyo Madura sejak 2019 lalu. Nah, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, saya aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo sejak 2015, Januari 2015. Jadi kurang lebih sudah 16 tahun kami di Madura, Pak Aliman. 16 tahun apa 16 tahun? 16 tahun. 16 tahun. Sudah mau masa puber. Oke, Mas Warek, dulu kita ospek. Ospek itu dalam pikiran kita dan pikiran orang-orang seangkatan dengan kita atau di bawah kita sedikit itu, yang muncul pertama kali itu bukan sebuah pengenalan kampus, tapi perpeluncuan dari senior ke junior gitu. Responnya Pak Warek terkait dengan urusan automatically pikiran kita ini kok ke perpeluncuan itu gimana? Kalau masih ada yang berpikir tentang perpeluncuan berarti usianya sudah sepuh. Gitu aja. Iya. Kalau yang anak-anak sekarang insya Allah tidak ada. Karena dari sisi norma kita semakin tegas persoalan itu, menghargai hak asasi dan sebagainya. Terus itu terkait dengan etika, itu terkait dengan adab dan sebagainya, sehingga sudah lama itu tidak muncul di kampus. Masa kampus mengedepankan persoalan-persoalan seperti itu kan enggak. Jadi komitmen kita adalah komitmen untuk mengenalkan bagaimana cara hidup, cara pandang sebagai seorang mahasiswa. Masa transisi lah intinya. Dari siswa kemudian menjadi maha. Kita kenalkan bahwa kehidupan mahasiswa itu harus mandiri. Kalau dulu mungkin Bu Guru, Pak Guru di depan gerbang sekolah gitu, salim satu-satu. Kalau pas Pak Guru habis bikin sambel ya salimnya bau terasi gitu kan. Kalau sekarang Pak Dos, Bu Dos ya. Kalau di kampus ya kita karena mahasiswa sudah memasuki usia dewasa, kita latih kemandirian, artinya kreativitas, aktivitas di kelas, apalagi ini musim daring, itu tergantung dari kesadaran dan komitmen masing-masing mahasiswa untuk kemudian memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Warek, itu mungkin yang di UTM. Saya tahun yang lalu, tahun kemarin tuh sempat juga membaca sebuah berita ada perpeluncuan juga, meskipun tidak secara langsung.
perpeloncoan virtual juga ada, sempat ramai tahun kemarin tuh di daerah salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Bahkan viral Iya. sedunia itu, bukan se-Indonesia. Iya, di zaman sekarang viralnya lebih cepat daripada klarifikasinya. Tapi UTM enggak ya? UTM enggak ya kalau gitu ya? Ada Insya regulasi Allah. yang ada regulasi dan aturan yang ketat itu dari Pak Warek, dari rektorat ya, Pak Warek ya? Ya, regulasi kami sangat ketat sekali. Ada perencanaan di dalamnya itu, ada kebolehan, ada larangan, dan termasuk di dalamnya sanksi. Jadi makna perpeloncoan itu kan luas sekali, termasuk memberi tugas hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau di zaman saya dulu disuruh membedakan semut laki-laki dan semut perempuan. Nah, kalau saya jawabannya sederhana saja, yang jalan di depan pasti perempuan, yang jalan di belakangnya laki-laki. Dan pasalnya masih ingat Pak Warek? Pasal senior masih ingat Pak Warek? Masih. Pasal 1 senior tidak boleh salah, pasal 2 kalau senior salah lihat pasal 1. itu warisan dulu yang di ospek gitu, dan saya juga mengalami itu, mengalami kena peluncuk, mengalami memelunco juga waktu itu. Ternyata itu banyak koreksi Pak Warek ya, tapi itu semua kayaknya sulit untuk dihapuskan begitu saja Pak Warek. Dan mahasiswa-mahasiswa baru sebetulnya banyak juga mungkin yang tidak begitu mengetahui dan tidak begitu paham bahwa ospek sekarang dengan nama PKKMB, kalau menurut yang dari UTM itu jangan-jangan juga ada hal semacam gituan, ada aturan-aturan yang tidak masuk akal atau bagaimana. Ternyata enggak ya Pak Warek ya? Nah, insya Allah kita terbuka. Terbuka itu artinya kita ada ruang komunikasi khusus gitu untuk menerima pengaduan jika ada hal-hal yang bersifat diskriminasi, pelecehan seksual, pelecehan agama, pelecehan keluarga dan sebagainya. Pelecehan sebagai banyak hal terkait dengan hal-hal yang sifatnya memunculkan ketersinggungan orang, harga diri dan sebagainya, kita hindari bersama. Itu peraturannya ketat itu. Pak Warek, kalau saya dulu itu ada 3 tahap kalau saya dulu. Itu pertama kali pengenalan oleh pihak rektorat, setelah itu adalah pihak dekanat, baru BEM. BEM itu 2-3, BEM institut, kalau BEM universitas, BEM fakultas dan macam. Sekarang kalau di UTM sistemnya bagaimana Pak Warek? Tahapan-tahapan itu sebetulnya berbeda dalam bentuk karakter kegiatannya. Kalau PKK Maba itu aturan dari Kemendikbud itu jelas sekali. Materi wajibnya bagaimana, materi lokalnya bagaimana, itu ada semua. Seperti nasionalisme itu menjadi materi wajib yang tidak terhindarkan. Nah, terus kemudian ada pengenalan akademik. Pengenalan akademik dan kemahasiswaan itu ada di lingkup fakultas. Kalau di peraturan rektor kita sebut sebagai pra LKMM. Jadi kalau panjenengan dulu mungkin ada yang namanya LKMM, latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Nah, sekarang PKK Maba kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, satu, yang kedua outputnya menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan, lebih terukur gitu, maka kita pakai pra LKMM. Dan materi-materi pra LKMM itu standarisasi nasionalnya sudah ada. Sehingga kita tidak by intuisi gitu ya, tidak sakar PDW semaunya itu menyusun kegiatan, materi dan sebagainya. Semuanya terukur dan dapat dilihat, dipertanggungjawabkan, dievaluasi dan sebagainya. Artinya kalau sekarang itu top down ya, aturan itu dari Kemendikbud ya Pak Warek ya? Meskipun kita masih punya kreasi gitu, masih dapat berkreasi di dalamnya, termasuk muatan-muatan lokal tentang kegiatan kemahasiswaan, kan tentu beda antar satu universitas dengan universitas yang lain. Pikiran saya Pak Warek, pikiran saya barusan, jangan-jangan sekarang kampus betul-betul di top down bener ya, didikte bener dari Kemendikbud, semua urusan diatur dari pusat. Ternyata masih ada ruang kreativitas dari lokal ya, maksudnya. Kearifan lokal. Ya, jadi hal-hal yang wajib itu standar saja, standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Seperti wawasan kebangsaan itu tadi, itu kan standar kompetensi yang harus
dimiliki mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa kita kemudian teriak-teriak anti NKRI, itu kan bahaya. Ya, Jadi sejak awal, sejak dini, ya. dengan konsep yang berbeda kita perkenalkan kepada bagaimana patriotisme itu bisa dibangun sejak dini. Makanya tema di PKKMB UTM itu temanya patriot ya. Patriot apa tadi? Patriot tangguh, Patriot tangguh. berkepribadian. Itu seragam dah dengan universitas lain. Apa itu patriot itu bagian dari kearifan lokal? Ini kearifan lokal, kearifan lokal dari pemikiran teman-teman panitia melihat situasi kebangsaan yang akibat pandemi ini kemudian melahirkan krisis di berbagai bidang. Ada ekonomi, ada sosial, ada hukum, politik dan sebagainya. Nah, kemudian harus tampil para pahlawan-pahlawan patriot yang tangguh. Patriot pahlawan dalam konotasi kita itu berani untuk membuka suasana baru yang menuju jalan keluar dari berbagai krisis gitu. Jadi menampilkan kreativitas terkait pemanfaatan teknologi, kreativitas terkait ekonomi yang lagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Tangguh. Pak Warek, itu tujuan yang ingin dicapai, meskipun itu sebetulnya narasi-narasi umum yang mungkin indikator-indikatornya secara akademik, teoritis sudah ada, cuma dalam kenyataannya mungkin sangat sulit untuk dicapai sebetulnya. Harus ada ketelatenan dari kampus, harus ada betul-betul keseriusan dari kampus, dari pihak kampus untuk bagaimana menggiring dan juga menciptakan, membina mahasiswa baru itu ke arah itu sebetulnya. Terus yang kedua, kami menyadari itu bahwa membangun karakter seperti itu tidak bisa 1-2 hari seperti kita membangun pondasi gitu kan. Tapi yang perlu diingat, 2 pilar yang lain juga harus bersinergi dengan lembaga pendidikan tinggi seperti UTM dan lembaga pendidikan yang lain, masyarakat dan orang tua. Kalau kemudian kita menanamkan sikap-sikap nasionalisme, maka masyarakat juga harus menunjukkan sikap yang sama, dan di keluarga itu benih-benih nasionalisme itu juga tidak lepas dari kehidupan keluarga. Oke, Pak Warek, saya juga tadi sempat membaca link berita yang ditulis di Jatim juga, sambutan dari Pak Rektor gitu ya, itu lakop yang dipakai oleh Pak Lekop Sakera Muda, Sakera UTM, Sakera Muda. Apakah Sakera Muda ini akan dijadikan sebuah lakop baru gitu ya terhadap mahasiswa UTM selanjutnya Pak Warek? Apa hanya khusus kepada maba yang tahun 2021? Enggak, istilah Sakera ini sudah ada sejak tahun 2015, sudah kita patenkan. Gitu. Sakera itu salam kenal civitas akademik. Nah, gitu. Jadi itu ada singkatannya. Sudah kita patenkan itu, tidak boleh diambil orang lain. Oh gitu. Nah, nggak boleh juga diambil sanrasan ini. Kalau diambil sanrasan gawat ini nanti. Baru dengar nih, Sakera itu salam kenal civitas akademik. Civitas akademik. Nah, itu sudah dipatenkan oleh UTM. Siap. Oh, luar biasa. Jadi para petinggi UTM, maksudnya para elit UTM dari fakultas dekanat sampai ke rektorat itu menjadi familiar itu memakai Sakera ketika menyapa adik-adik mahasiswa UTM ya. Siap. Okay. Tapi itu juga berbeda di tingkat fakultas. Seperti Fakultas Ekonomi menggunakan tagline Pelangi, jadi PKK Maba Pelangi itu. Gitu. Saya mau nyebut singkatannya takut keliru. Kalau orang ekonomi itu kan nanti pas hitung-hitungannya mahal nanti kalau pas keliru. karena hitung-hitungnya rumusnya itu belum belajar ya Pak Warek ya. Rumusnya belum belajar. Oke, Pak Warek. Jadi pengenalan kampus di masa dimulai dari sekarang ya sampai kapan tuh Pak Warek? Bertahap, kalau di universitas dimulai sekarang tanggal 2, berakhir tanggal 4, kemudian dilanjutkan berbeda-beda timeline-nya, time waktunya berbeda-beda di tingkat fakultas, terus kemudian dilanjut di tingkat prodi. Kalau rata-rata 4 hari ya kurang lebih 12 hari ke depan. Itu kalau rata-rata 4 hari ya, karena ada yang 5 hari, ada yang terganjal hari libur nasional dan sebagainya. Jadi komposisi pelaksanaan giat PKKMB ini ada yang dipasrahkan ke BEM enggak?
di luar rektorat dan dekanat? Ini kolaborasi, nggih. Jadi Hmm. kita beri kesempatan BEM mahasiswa lah intinya, bukan hanya BEM, tetapi ada open rekrutmen yang dilaksanakan Hmm. untuk memberi tantangan kreativitas gitu. Dan kemampuan mengolah kepemimpinan. Jadi ada keterlibatan teman-teman menjadi satu bagian, tidak terpisahkan satu sama lain. Oh, tidak terpisahkan. Biasanya yang sering terjadi yang namanya perpeloncoan itu ketika itu diserahkan sepenuhnya kepada BEM. Itu karena saya dulu yang begitu itu. Kayaknya jenengan sering mengutip perpeloncoan ini, traumatiknya luar biasa ya. Luar biasa banget saya dulu itu. Senior saya itu memang ya itu tidak ada benernya peserta maba tidak ada benernya itu yang bikin saya sampai sekarang masih ingat betul gitu. Bahkan itu tidak hanya di kampus, semua kampus kalau dulu itu seperti itu harus bajunya diatur banget, harus pakai apa namanya pita ini dan macamnya. Kalau sekarang di PKMB UTM ini bebas ya, tidak ada aturan gitu ya. Aturannya berpedoman kepada kepantasan dan karakter ya yang humanis lah. Kepantasan itu kan standarnya ya, kalau dalam forum resmi bagaimana gitu. Tadi nggak ada kewajiban pakai gincu, nggak ada. Kalau di zaman saya dulu pakai tas kresek dibuat tas punggung. Enggak ya. Terus kaos kakinya satu merah, satunya putih gitu. Untungnya dulu enggak pernah disuruh pakai celana terbalik seperti Superman. Itu pun pasti diikuti oleh maba kalau itu dijadikan aturan oleh panitia SP. Kalau dulu SP pasti diikuti, karena kalau nggak diikuti dia pasti dipelonco. Pernah dengar nggak Pak Warek bahwa tahun kemarin itu ada juga, meskipun secara virtual online, ada juga perpeloncoan itu dilakukan di salah satu universitas di Jawa Timur. Bahkan itu viral sebetulnya. Ya model-modelnya itu yang sama dengan gaya-gaya kita dulu di waktu zaman kita dulu sebetulnya. Bentak dan lewat online. Enggak lah, kalau di kita tidak, meskipun luring sudah tidak ada itu. Kita mengedepankan sikap-sikap humanis karena kita menganggap bahwa sudah mahasiswa itu cara berpikirnya sudah harus berbeda. Minimal mereka sudah merasa bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya adalah bahwa ketika mereka berstatus mahasiswa mengikuti kegiatan, ya secara sadar aturan-aturan diikuti dengan baik. Itu aja ya prinsip kita. Pak Warek, nanti setelah ini saya minta ke Pak Warek untuk sedikit ya minta video giat PKKMB yang dilakukan secara langsung pihak rektorat atau pihak dekanat, sedikit saja atau 3 atau 4 menit untuk menginformasikan ke masyarakat bahwa di UTM sudah tidak ada lagi perpeloncoan. Pak Warek ya. Nanti saya minta setelah ini agar nanti ini menjadi satu kesatuan tak terpisah dari tayangan Sandasan episode sekarang ini, Pak Warek. Ya, Pak Warek ya. Pak Warek, ini salah satu informasi juga bagi mahasiswa baru, karena mahasiswa baru sekarang yang masuk di UTM itu bisa melakukan PKMB dari rumah masing-masing karena daring. Dan informasi ini bisa juga diperhatikan kalau ada mahasiswa yang mau dipeluncu oleh instruktur PKKBM-nya, bisa langsung disediakan pengaduan ya Pak Warek ya? Oh sudah, tenang. Ada ya? Kita siapkan pengaduan. Kita rekam semua. Ini catat Pak mahasiswa baru, adik-adik mahasiswa baru, tidak ada perpeluncuan. Ini semua pendekatan humanis. Pada dasarnya ingin mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh pihak rektorat tadi yang sudah dijelaskan dari awal itu. Jadi kalau ada mahasiswa baru yang ikut PKKMB hari ini merasa tidak nyaman atau merasa dipelonco, silakan segera hubungi nomor yang tersedia ya Pak Warek ya. Iya, siap. Tersedia. Pak Warek, sebelum termasuk juga harus dipesankan kepada mahasiswa baru untuk mengikuti aturan yang sudah disediakan. Terus janganlah kemudian mentang-mentang ada
ada statement anti perpeluncuran, nanti nyoba-nyoba itu, nyoba-nyoba memancing emosi instrukturnya. Ya, ya, Yang ya, ya. enggak lah itu di luar skenario itu namanya. Biasanya kalau masa baru itu tidak akan begitu, Pak Warek. Oke. Karena kalau waktu saya dulu itu dalam posisinya adalah under pressure. Posisinya di under pressure, bukan pressure. Oke, Pak Warek, barangkali ada yang mau disampaikan kepada mahasiswa baru yang sedang ikut PKMB, sesuatu yang penting untuk dipahami, penting untuk diikuti. Silakan Pak Warek, barangkali channel ini nanti juga sampai insya Allah nanti malam atau nanti sore, ini akan saya tayangkan secara umum, Pak Warek. Silakan Pak Warek. Sebagai closing statement, Pak Warek. Mas Aliman dan tim, kami dibantu publikasi untuk semakin menyemarakkan PKK Maba UTM tahun 2021. Saya titip pesan Mas Aliman, yang pertama untuk teman-teman mahasiswa baru tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Jaga kesehatan karena hari-hari ke depan panjenengan akan semakin sibuk, akan memerlukan tenaga lebih untuk mengikuti perkuliahan dan kegiatan-kegiatan lain di Universitas Trunojoyo Madura. Itu yang pertama. Yang kedua, kenali dengan baik peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan UTM dalam segi apapun, termasuk PKK Maba, akademik, dan sebagainya. Jangan ragu untuk bertanya, baik langsung kepada panitia di nomor-nomor yang sudah dibagikan kepada mahasiswa baru atau melalui channel-channel lainnya yang kita terbuka untuk hal itu. Ada humas, ada bidang kemahasiswaan, ada kaprodi dan sebagainya untuk menyalurkan aspirasi. Yang ketiga, kami berharap meskipun kondisi masih daring, rekan-rekan mahasiswa tetap semangat. Terus yang kedua, kreatif, dan yang ketiga menjaga komitmen untuk sukses dalam belajar ke depan. Jadi sukses ini panjenengan akan merasakan manfaatnya, keluarga akan mendapatkan kebanggaannya, dan institusi merasa terhormat karena sudah diberi kesempatan oleh orang tua panjenengan dan kesediaan panjenengan untuk bersama-sama mengasah skill, mengasah pengetahuan di Universitas Trunojoyo Madura. Saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Trunojoyo Madura. Siap, Komandan. Terima kasih Pak Warek. Barangkali masih banyak teman-teman mahasiswa baru di UTM yang ikut PKKMB hari ini tidak kenal siapa Wareknya, Warek tiganya, yang ngurusi tentang masalah urusan kemahasiswaan. Inilah makhluknya, seperti inilah orangnya. Segera sering berkoordinasi dan juga berkonsultasi dengan beliau kalau ada persoalan-persoalan kemahasiswaan yang penting untuk dikonsultasikan, penting untuk dikoordinasikan. Terima kasih banyak Pak Warek. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warek.